Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Farik Andwito dengan NIM 210101171200012, mahasiswa mata kuliah Rekayasa Nilai kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi Value Engineering pada proyek Robert Street Improvement City of West Saint Paul. Topik pembahasannya ada 3. Yang pertama, kondisi existing, permasalahan, serta studi value engineering dan hasilnya. Kita masuk ke kondisi existing. Laporan value engineering ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan untuk Minnesota Department Transportation atau MNDOT. Subjek studi value engineering ini adalah perbaikan Jalan Robert. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 hingga 13 September 2013. Jalan Robert merupakan jalan utama milik MNDOT dan merupakan penghubung antara utara dan selatan Saint Paul Barat dengan kelas jalan arteri sekunder. Pekerjaan ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota dan Annapolis dengan Butler Avenue yang terletak di antaranya. Kondisi existing saat ini antara Mendota dan Butler memiliki 5 lajur tidak terbagi tanpa area parkir. Sedangkan untuk Butler menuju Annapolis berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan serta kirinya. Kemudian permasalahan yang terdapat pada proyek ini diantaranya adalah pengemudi belok sembarangan, trotoar yang rusak, perkerasan yang retak karena panel beton, kegagalan atau keletihan perkerasan, banyaknya jalan masuk karena berada di area bisnis, kemudian ada transit atau aktivitas pejalan kaki, kemudian terdapat pejalan kaki penyandang cacat, beberapa jalan yang buntu, kemudian layanan air di Saint Paul yang menggunakan pipa. Selanjutnya, studi value engineering. Deskripsi proyeknya, Jalan Robert ini merupakan penghubung utama pada pusat bisnis komersial di distrik Saint Paul dengan panjang 2,4 mil. Klasifikasi arteri minor milik MNDOT. Dari Jalan Mendota di bagian selatan menuju Butler Avenue di bagian utara. Jalan Robert memiliki 5 lajur tak terbagi tanpa lahan parkir dengan rata-rata lintas perharinya adalah 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Sedangkan dari Butler menuju Annapolis memiliki 3 lajur tak terbagi dan memiliki lahan parkir di samping kanan kirinya dengan lintas perharinya mencapai 16.000 kendaraan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan panjang Jalan Robert di Saint Paul Barat dalam 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur, keamanan, keindahan, serta layanan transit. Di sini dapat dilihat cross section pada jalan tersebut. Selanjutnya, perkiraan biaya proyek. Perkiraan biaya proyek pada proyek ini mencapai 16,47 juta US dollar. Kita masuk ke analisis proyek atau analisa proyek. Yang pertama ada cost modelnya. Kalau dilihat dari tabel diagram lingkaran ini dapat dilihat bahwa pekerjaan yang berwarna hijau dan ungu ini terlihat 50% lebih unggul persentasenya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Pekerjaan yang hijau ini streetscape dan yang warna ungu ini roadway. Selanjutnya ada kinerja atribut. Kinerja atribut yang pertama ada operasi arus utama, definisinya yaitu penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan Jalan Robert dalam batas-batas proyek, meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas selama 20 tahun, serta pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur dan lebar bahu. Kemudian baseline-nya, kecepatan desain mencapai 40 meter per jam pada bagian selatan dari Mary Avenue, 35 meter per jam pada bagian utara dari Mary Avenue. Kemudian letak pusat median dengan lebar bervariasi, meningkatkan U-turns untuk memungkinkan kendaraan penumpang yang lebih besar di persimpangan berikutnya di Jalan Mendota, Mary Avenue, Wentworth Avenue, dan Butler Avenue. Selanjutnya kita akan membahas yang operasi lokal. Definisinya, penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan pada infrastruktur jalan lokal atau jalan lintas, meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun, pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur dan bahu lebar, sepeda dan operasi pejalan kaki dan akses.
Baseline-nya memenuhi semua persyaratan ADA atau Americans with Disabilities Act. Selain kondisi existing, disediakan juga tempat atau ruang untuk halte bus. Kemudian kita masuk ke kinerja atribut pemeliharaan. Pada pemeliharaan ini definisinya penilaian terhadap pemeliharaan jangka panjang dari fasilitas transportasi meliputi durabilitas, umur yang panjang, dan kemudahan pemeliharaan perkerasan, struktur dan sistem, aksesibilitas, serta pertimbangan keselamatan. Selanjutnya ada kinerja atribut dampak konstruksi. Definisinya penilaian terhadap dampak sementara untuk masyarakat selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar dan penundaan, dampak untuk bisnis dan penduduk relatif terhadap akses, visual, kebisingan, getaran, debu, dan lalu lintas saat masa konstruksi. Baseline-nya akan diizinkan belok kiri pada jalan masuk dan persimpangan jalan, belok kanan untuk truk, dan akan diizinkan. Akan diberlakukan sistem satu arah selama masa konstruksi. Lalu lintas dari arah yang berlawanan akan dialihkan ke rute alternatif. Pengerjaan di malam hari diperbolehkan dengan mempertimbangkan kebisingan yang akan diakibatkan oleh pekerjaan tersebut. Kemudian pekerjaan dilakukan juga di akhir minggu sesuai jadwal. Kinerja atribut selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Definisinya penilaian terhadap dampak permanen terhadap lingkungan termasuk ekologi, yaitu flora, fauna, kualitas udara, kualitas air, visual, suara. Dampak sosial, ekonomi, keadilan lingkungan, bisnis, warga, dampak terhadap sumber daya, budaya, serta rekreasi. Baseline-nya memiliki tingkat resiko menengah bagi beberapa tanah yang terkontaminasi. Tidak ada dinding peredam kebisingan. Kinerja atribut yang terakhir yaitu jadwal proyek. Definisinya penilaian proyek dengan waktu yang diukur sejak saat dilakukan studi value engineering hingga masa konstruksi selesai. Baseline-nya lelang dilakukan pada April 2014, mulai konstruksi Juni 2014 dengan durasi konstruksi diperkirakan 3,5 tahun. Di 2014, perbaikan Jalan Robert, termasuk perbaikan rute paralel, persinyalan sementara, dan akses bersama. Selain itu, membangun Robert Street antara Annapolis dan Butler. Di 2015, membangun Jalan Robert dari Butler ke Wentworth. Di 2016, membangun Jalan Robert dari Wentworth ke Mendota. Di 2017, dilakukan pembersihan akhir. Selanjutnya ada matriks kinerja atribut. Ini atribut yang lebih penting untuk hasil dari proyek untuk menentukan atribut mana yang paling penting. Selanjutnya kita masuk ke analisis fungsional. Analisis fungsional ini tujuannya adalah mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan vitalitas ekonomi, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi konflik, serta mengurangi tabrakan. Kemudian dari analisis fungsional didapatkan diagram fast yang mempertanyakan bagaimana dan kenapa, serta kapan, yang dapat dilihat pada gambar yang berada di sini. Selanjutnya, kita masuk ke spekulasi. Spekulasi pada proyek ini yaitu menjaga lalu lintas melalui koridor, menjaga lalu lintas untuk bisnis, relokasi utilitas, serta meningkatkan konstruksi. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Dengan mempertimbangkan kendala dan pengambilan keputusan, tim telah mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan serta kerugiannya. Setiap ide kemudian dievaluasi dengan cermat bersama dengan tim value engineering mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan gagasan yang diberi nilai dari 0 sampai 5. Nilai tinggi ide 4 atau lebih tinggi dikembangkan lebih lanjut. Mereka yang dianggap setara dengan garis dasar atau bernilai 3 didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan nilai rendah 2 atau lebih rendahnya dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut atau dieliminasi. Namun tim menyediakan sebuah deskripsi dan justifikasi untuk mendukung nilai rendah. Peringkat nilai dapat dilihat pada keterangan yang berada di gambar di samping. Di sini yang angka 5 great opportunity, 4 juga good opportunity. Yang nomor 3 design consideration, nomor 2 minor value degradation, nomor 1 major value degradation, yang 0 fatal flaw. Kemudian kita masuk ke rekomendasi yang didapatkan dari hasil studi value engineering pada proyek ini.
Yang pertama ada menggunakan barel lalu lintas. Penghematan biayanya diperkirakan mencapai 0,2 juta US dollar. Penghematan jadwalnya 1 hingga 2 minggu. Kemudian prestasi atau performanya 9%. Rekomendasi yang kedua yaitu kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan. Penghematan biayanya tidak ada, penghematan jadwal tidak ada. Prestasi atau performanya 3%. Di poin 3A terdapat relokasi utilitas pertama. Penghematan jadwalnya 6 bulan, prestasi atau performanya 11%. Di poin 3B, mitigasi resiko utilitas kontrak terpisah. Prestasi atau performanya 9%. Selanjutnya, di poin 4, yaitu kontrak inovatif. Penghematan jadwalnya mencapai 6 bulan. Prestasi atau performanya sebesar 11%. Kemudian ketika ditotal, penghematan biayanya yaitu 0,2 juta US dollar. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.